Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama-sama dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurseha SB Kilap MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sigi. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf Bapak Ibu, guru hebat. Saya berdiri di sini sekali lagi bukan sebagai guru yang hebat atau guru yang lebih paham dari Bapak Ibu. Tetapi saya berdiri di sini adalah sama-sama kita sebagai guru yang saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang baik. Oke, Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Karena di lingkungan sekolah ini, berdasarkan keadaan yang sekarang, kita melihat anak-anak kita secara kenyataan ada yang sudah tidak mengikuti aturan-aturan. Olehnya itu, yang bisa menciptakan aturan atau budaya positif tersebut adalah kita semua. Bagaimana caranya? Maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman Bapak Ibu guru hebat. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma baru. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang merupakan rancangan tentang prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sekarang kan kita sudah biasa dengar-dengar, apalagi kurikulum merdeka ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Ya. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan peserta didik itu bisa belajar berdasarkan kebutuhannya. Nah, jadi peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang bagaimana? Kebutuhan tentang apa yang diinginkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya, Ibu, saya mau belajar sambil pegang HP. Oke. Ibu, saya mau belajar sambil minum. Oke. Ya. Selama anak tersebut tetap mengikuti nilai-nilai kebajikan, selalu mencerminkan tentang pelajar yang menuju kepada profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini kan kita mengajar, apakah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Kalau saya pribadi Bapak Ibu, jujur kita sama-sama masih dalam tahap pembelajaran. Dan juga pada proses pembelajaran ada yang fokus kepada guru sebagai center ilmunya, ada juga kepada siswa. Nah, kalau kita seperti apa sekarang proses pembelajarannya di kelas? Fokusnya kepada siapa? Sering kita menggunakan proses ceramah terus. Seakan-akan kita yang lebih hebat daripada anak-anak kita. Kita berikan buku kepada anak-anak, baru kita ceramah terus sampai selesai jam pembelajaran. Nah, kira-kira apakah yang kita sampaikan bisa diterima oleh anak-anak materi yang kita berikan? Kita puas, mungkin RPP atau materi yang kita berikan selesai kita sampaikan. Tapi apakah kita yakin anak-anak bisa menerima semaksimal mungkin? Olehnya itu, dalam pembelajaran dengan paradigma baru,
ini kita mengharapkan anak-anak bisa menuju kepada kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Dengan harapan bisa mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini kita harapkan anak-anak memiliki jiwa seperti ini. Kalau ketemu guru, bersalam, itu berakhlak ya, ada etika. Kalau lewat kita budayakan yang namanya kata tabe, itu ya, beriman dan berakhlak. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ini seperti apa ini Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Di sekolah kita ini ada beberapa keragaman, baik suku maupun agama. Maka di dalam profil pelajar Pancasila ini tidak ada perbedaan yang terjadi. Selanjutnya mandiri. Nah, mandiri ini khawatirnya kalau tidak ada guru mereka pada kabur. Nah, kalau mandiri ini di sini anak-anak, oh tidak ada guru, mungkin rapat atau apa. Maka mereka berinisiatif mungkin ke perpustakaan atau mungkin mengambil buku belajar di kelas atau bisa jadi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya yaitu gotong royong. Nah, ini terpanggil. Kalau lihat temannya kerja bukan hanya sebagai pemantau tapi turut bersama-sama. Bernalar kritis. Ini tingkat tinggi sudah ya Bapak Ibu. Sudah tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu kreatif. Dalam proses perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, kita bisa lihat sini contohnya. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita Bapak Ibu menganggap bahwa kita ini sama-sama butuh ini, butuh hidup, butuh apa semua, merasa seperti itu. Itu respon. Oh, saya lapar, saya mau makan. Saya haus, saya mau minum. Kebutuhan, kalau dari stimulus respon itu dianggap kebutuhannya kita ini adalah sama. Tetapi dalam teori kontrol tidak sama. Tidak sama. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu pada respon. Respon arti seketika ya. Sedangkan kalau pada kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sifat memaksakan ya. Kalian harus ikut apa yang saya katakan. Itu respon. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita menghargai seperti apa pandangannya juga. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau biasa kita lihat siswa, oh kamu salah. Padahal tidak seperti itu. Di dalam teori kontrol, kesalahan yang dianggap perilaku buruk yang dianggap salah pada respon, tapi pada teori kontrol tidak mungkin apa yang dilakukan tidak punya tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Iya, itu pada respon ya. Orang bisa kontrol saya. Tapi pada teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol adalah diri saya sendiri. Contoh ya Bapak Ibu. Bisa saya panggil dulu Ibu Evi ke depan? Iya. Ibu Evi dengan Ibu Sesti silakan dulu. Jadi ada dua siswa, ini maaf, ada dua siswa berperan. Yang pertama, siswa ini tanpa Ibu tahu ya, saya berikan ini barang, hanya Ibu yang tahu ya. Nah, Ibu genggam tangannya. Datanglah temannya menanyakan apa itu dan sambil memaksa ingin tahu apakah Ibu akan membukanya atau tidak. Silakan dengan cara Ibu, bagaimana caranya mau membuka, apakah diizinkan dibuka atau tidak. Ya. Silakan. Iya, mencoba untuk meminta tolong buka apa dong itu. Apa itu yang dikasih sama ibu sehat? Ini? Iya, apa itu? Bukan apa-apa. Apa itu? Maksudnya dia mau tahu. Kenapa Tidak boleh, tidak boleh. Apa Tidak itu, boleh. Kak? Soalnya pesannya Ibu Nur tidak boleh kasih tahu orang. Mama, masa cuma ibu yang dikasih?
Iya, oke, boleh. Oh, jadi Iya. kontrolnya ada di. Iya, oke. Iya. Iya. Drama pendek tadi itu menggambarkan bahwa Ibu Evi tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kalau toh Ibu Evi mau buka, berarti memang ingin dia buka. Tapi kalau Ibu Evi tidak mau buka apa dalam genggamannya, apakah itu hanya sekedar kertas atau apa, kalau dia tidak ingin perlihatkan kepada orang lain, tidak boleh. Dan jangan yang meminta untuk melihat itu mengatakan bahwa kamu salah. Tidak ya? Kamu salah, kenapa yang begitu disembunyi? Padahal cuma kertas, padahal cuma tutup botol. Tidak masalah. Nah, karena yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Dan jangan kita menganggap bahwa itu adalah suatu kesalahan. Ya, jadi seperti itu nanti kita kepada siswa Bapak Ibu. Nah, jangan kita bilang, oh kamu ini tidak ikut aturan. Nah, jangan. Kenapa kamu begini? Oh kamu begini. Nah, enggak boleh ya Bapak Ibu. Ya. Pemaksaan ada pada saat Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini dipaksa ya tadi. Iya tadi dipaksa ya. Nah itu secara respon. Bujuk terus, buka dong, apa dong itu. Enggak. Tapi yang bersangkutan tidak mau membukanya. Tapi secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus penciptakan pilihan baru. Silakan mau buka, silakan, tidak mau buka silakan. Itu. Yang terakhir pada respon, model berpikir menang atau kalah. Ini kayak apa ya? Kayak kalau seakan-akan kalau kita ikut lomba, saya menang, kamu kalah. Padahal bukan seperti itu respon ya. Nah, tetapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir itu harus menang. Apapun yang akan kita lakukan, kita harus berpikir menang. Jadi yang diharapkan di sini kira-kira jiwa apa itu? Kita harus selalu optimis ya, optimis dan berpikiran positif seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu, aduh saya tidak bisa ini, saya tidak tahu ini. Nah, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ya. Tentang disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara maupun Jenny Gosen. Jadi disiplin sini memiliki arti yaitu tentang belajar. Dia mengacu kepada tanggung jawab dan selalu berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi apa yang kita yakini Bapak Ibu, silakan lakukan. Apa yang anak-anak lakukan, biarkan dia lakukan. Disiplin menurut dia. Ya, itu. Jadi dia ingin belajar. Selalu rasa ingin tahunya ada. Kalau di rumah kita punya anak kan biasa begitu. Tapi kita kan biasa melarang. Kecuali pada benda-benda yang tajam. Kan biasa kalau kita belikan mobil-mobil, sudah tahu-tahu mobilnya harga mahal, tapi mereka utak-atik. Aduh kasihan betul, uang mahal-mahal dibelikan itu anak. Tapi kalau seperti ini, disiplin, mereka ingin tahu. Ingin terus belajar. Disiplin ini merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi kalau kita suruh anak-anak, coba kasih bersih ruangan, nanti ibu kasih kau uang. Kira-kira apa itu? Imbalan ya. Kalau kau pintar, nilaimu tinggi, saya kasih kamu hadiah. Berarti dia masuk dalam penghargaan ya. Awas ya. Kalau saya dapat ruangan kotor atau kamu besok terlambat, saya cubit kamu. Iya, itu ya. Jadi kalau disiplin di sini kita mengharapkan bukan dari kita ya. Jadi mereka melakukan sendiri berdasarkan kesadarannya. Bukan dari ancaman, hukuman, penghargaan atau imbalan. Nah sekarang sebagai pendidik. Jadi sebagai pendidik tujuannya kita adalah apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi yang tadi saya katakan motivasinya harus dari diri sendirinya siswa.
Nah, kalau datang, aduh sampah berserakan. Ih, tidak ada Ibu Nurseha, jangan dulu diangkat. Oh, pas dengan suara motor, Ibu Nurseha datang, angkat sampah. Berarti itu motivasinya masih dari luar ya, masih dari luar, belum dari dirinya sendiri. Sementara tujuan disiplin ini kita ingin menciptakan disiplin tercipta dari diri anak itu sendiri. Oke. Nilai-nilai kebajikannya seperti apa? Jadi misalkan peduli. Kata peduli ini di dalamnya apa saja? Misalkan ada keterus-terangan. Ini anak-anak berterus terang, Bu. Tadi saya bolos karena itu seperti peduli. Bersih. Oh, tadi kotor. Dia angkat, berarti dia memiliki nilai kebajikan peduli. Komitmen. Nah, komitmen ini nanti kita akan sampaikan pada pembuatan keyakinan kelas. Tuh. Jadi contoh-contoh peduli ada pada sini. Ya Bapak Ibu ya. Kalau di rajin, apa saja yang masuk pada nilai kebajikan rajin? Berani, santun, kreatif, semangat, dermawan, jujur, harga diri, dan rendah hati. Integritas. Nah, kebersamaan ini ya. Ada keadilan, baik hati, setia, bersahaja, kedamaian, keteguhan hati, dan rasa hormat. Jadi ini semua adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi apa nilai-nilai kebajikan tersebut? Jadi kalau dalam buku Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya dari dulu sudah kita tokoh pendidik ya. Ini. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah itu siapa kira-kira Bapak Ibu? Yang termasuk dalam warga sekolah. Siswa, siswi, guru, seluruh. Iya. Jadi yang termasuk dalam warga sekolah itu adalah siswa, guru, tenaga kependidikan, iya, warga masyarakat juga masuk situ ya. Ya. Jadi ini perlu mendukung kegiatan daripada budaya positif. Apa tujuan mulia dari penerapan budaya positif tersebut? Terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu. Jadi siapa yang berperan kira-kira di sini Bapak Ibu untuk menciptakan disiplin positif ini kepada anak-anak kita? Yang sangat berperan, yaitu guru sangat berperan, tetapi dengan dukungan orang tua, karena rumah adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Semua manusia memiliki kebutuhan, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita inginkan berarti kita butuh. Seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Adalah hal-hal yang terbaik. Jadi semua apa yang kita inginkan mau kita dapatkan semua. Sudah punya motor mau punya mobil. Ya. Ada kebutuhan-kebutuhan. Sudah guru tapi masih mau lagi sekolah. Berarti dia masih butuh. Ada kebutuhan dasar. Seperti itu Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Seperti apa contoh bertahan hidup Bapak Ibu? Kita butuh namanya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini kalau guru IPS lebih paham ini. Jadi kita butuh makanan. Itu kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Kita butuh pakaian, tempat tinggal. Kita butuh suasana yang aman. Kita butuh yang namanya kesehatan. Jadi yang pertama dalam 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Peristiwa kemarin kita disigi gempa, tapi kita masih tetap bertahan hidup, ya. Teman-teman masih memiliki semangat untuk bertahan hidup, sekalipun rumahnya sudah roboh, ya. Berusaha bagaimana bisa membangkitkan kembali, bisa membangun kembali. Itu kebutuhan dasar ya. Yang kedua yaitu rasa sayang dan rasa
kasih sayang dan rasa diterima ya. Ini. Seperti apa kalau kepada siswa Bapak Ibu? Anak-anaknya mau diterima. Karena kita melihat anak-anak kan duduk di sudut-sudut. Sepertinya minder. Apalagi ada yang tidak punya HP. Yang lain punya HP semua. Rasa minder dia mau bergabung. Maka di rasa kasih sayang ini, kita sebagai guru bagaimana merangkul mereka agar anak tersebut tidak merasa tersisih dari teman-temannya. Seperti itu, ya. Ingin dipeduli, mau bekerja sama, dan ingin menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar ketiga yaitu penguasaan. Di penguasaan ini contohnya seperti apa? Ini harga diri. Ini harga diri, ini harga. Ada iklannya itu, harga diri merupakan harga mati. Tidak ada orang yang tidak mau dihargai. Mau yang dilakukan salah atau benar, mau dihargai. Selanjutnya yaitu ingin menjadi pemimpin, suka memimpin dia, berprestasi dan ingin diakui. Yang lebih hebatnya lagi di penguasaan ini, ingin didengar. Ya, kalau bahasa kailinya itu kanayakura epe. Ya, epe aku. Ingin didengar dia. Kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Kalau kebebasan contoh-contohnya seperti mandiri. Mandiri ya, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, bebas dia. Tidak mau terbelenggu dengan aturan. Mampu mengendalikan arah dirinya, semau-maunya, semau gue kata orang. Nah, yang terakhir itu kesenangan. Di kebutuhan dasar kesenangan ini betul-betul anaknya, kalau kelihatan gambarnya ini happy banget ya. Happy sekali dia. Suka bermain, suka humor, sangat antusias, dan mudah tertawa. Itu Bapak Ibu. Ini yang saya katakan tadi, motivasi dalam menjalankan disiplin positif atau budaya positif di sekolah, harus ada motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau masih berdasarkan perintah orang, perintah guru, maka hal tersebut bukan adalah tercipta dari diri sendiri. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira ini apakah motivasi dari dalam atau dari luar? Dari luar. Jadi apa yang kita mau lakukan? Saya kalau juara pasti dapat penghargaan. Ini. Atau tidak, jangan lakukan itu supaya tidak dapat hukuman. Berarti dia hanya termotivasi dari luar. Kalau Bapak Ibu pakai helm naik kendaraan tujuannya apa? Keamanan. Yang lainnya? Keselamatan. Iya. Aman atau keselamatan? Dua-duanya. Oh, benar ya. Sekarang kira-kira mana motivasi yang intrinsik dengan yang ekstrinsik? Keamanan. Saya mau keluar rumah, tidak ada polisi di depan rumah. Saya cuma mau pergi beli supermie, kira-kira 5 atau 10 meter dari rumah. Tidak ada, bukan jalan provinsi. Pakai helm tidak? Tidak usah pakai helm ya. Kalau tidak usah pakai helm, karena tidak ada petugas kan Bapak Ibu. Berarti itu motivasi apa? Motivasi dari luar. Jadi kita pakai helm karena aturan, ya kan? Tapi kalau untuk keselamatan dari dalam. Saya pakai helm ini tujuannya keselamatan. Karena belum tentu pas keluar dari pintu pagar saja tiba-tiba ada motor atau mobil yang kesambar. Jadi tujuannya adalah keselamatan. Jadi semua jawabannya benar untuk keamanan, untuk keselamatan. Tetapi kita tinggal lihat motivasinya apakah dari dalam atau dari luar. Jadi yang kita harapkan pada siswa adalah motivasi intrinsik yang ada tumbuh pada mereka. Apa tujuannya? Ya, supaya bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu apa? Yang tadi nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya, saya punya kepedulian tentang diri saya. Saya harus selamat. Saya pakai helm. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Selanjutnya, apa kira-kira perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Ibu Miss, coba kata lampunya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu dia Ya. sudah terjadi, maksudnya dia diberikan. Kalau konsekuensi itu macam sesuatu yang belum terjadi, tapi dia harus menerima konsekuensi apapun yang akan terjadi. Maksudnya, iya dia harus terima. Maksudnya konsekuensi itu belum terjadi, tapi kalau hukuman itu sudah terjadi. Iya, sudah. Jadi kalau hukuman sudah terjadi, kalau konsekuensinya Belum. sesuatu yang akan dihadapi. Iya. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya, Bapak Ibu. Di sini ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira kalau ada sesuatu kejadian, apakah kejadian itu kita pandang sebagai suatu hukuman, konsekuensi, atau restitusi, dan bagaimana perbedaannya? Contoh ya, hukuman dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Contohnya seperti apa? Kalau kita melihat kita punya siswa tidak isi dalam bajunya, langsung kita cubit, ya. Oh, kamu ini di luar baju. Nah, itu namanya sudah masuk pada hukuman karena melakukan sesuatu tidak terencana. Tapi tiba-tiba karena di depan mata kita sudah melihat kita punya siswa tidak isi dalam bajunya. Sementara kan diketahui peraturan sekolah kalau upacara atau di sekolah harus isi dalam. Jadi kita berikan suatu hukuman secara tiba-tiba. Nah, kalau di konsekuensi dia terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ada aturan yang mengikat sehingga apabila dilanggar maka konsekuensinya. Nah, jadi benar yang dikatakan tadi, konsekuensi adalah belum terjadi. Dia terjadi setelah dilanggar apa yang disepakati. Itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak menyangka. Dari rumah dia simpan baju di luar. Dia tidak mau tahu tuh. Dia tahu saya mau ke sekolah. Dia tidak pernah bayangkan kalau dia akan dicubit perutnya. Nah, jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak pernah kita melibatkan murid tersebut. Tapi kalau di sini konsekuensinya murid tetap dibuat menjadi tidak nyaman. Iya enggak? Kalau kita hukum, dia tidak rasa nyaman ya, karena tidak tahu. Tiba-tiba. Jadi dia tidak nyaman. Apalagi kalau anak-anak kita dari rumah sudah kena marah orang tua. Sampai di sekolah ada istilah keluar dari mulut singa, malu masuk ke mulut harimau. Di rumah kena marah orang tua, sampai di sekolah kena marah lagi dari guru. Sehingga anak tersebut tidak nyaman, akhirnya bolos. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau di restitusi Bapak Ibu, ini adalah bentuk penyelesaian yang sifatnya kolaboratif, sama-sama senang. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak perlu kita kasih hukuman. Nggak usah main cubit-cubit Bapak Ibu. Karena sekarang ini lagi viral-viralnya, guru jangankan dicubit, disuruh sholat saja, hanya diberi hukuman sedikit, tapi sudah viral, gurunya diminta ganti rugi, ganti denda 50 juta. Itu memperbaiki anak kita, tetapi kita sebagai guru selalu menjadi hal yang tidak baik di mata yang lain. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita ambil pilihan yaitu restitusi, bentuk penyelesaian masalah dalam hal memperbaiki suatu kesalahan. Dengan cara apa? Proses secara kolaboratif. Jadi kita cari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol. Nah ini, apakah kita memiliki semua ini Bapak Ibu? Pada saat kapan kita sebagai penghukum? Pada saat kapan kita membuat merasa bersalah? Saat kapan kita sebagai teman, pemantau dan manajer? Penghukum seperti yang tadi itu. Perlakuan yang diberikan secara tiba-tiba. Kamu tidak kerja PR, sudah mungkin pukul tangannya. Di SD zaman dulu begitu ya, dikasih begini tangan, kalau tidak kerja PR dipukul dengan mistar. Itu penghukum. Pembuat merasa bersalah. Nah ini anak-anaknya ini merasa bersalah, selalu merasa bersalah. Kamu tidak kerja PR. Oh iya saya tidak kerja PR karena tadi malam badero atau ketiduran. Teman. Nah, posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Kalau ini saya lihat ini Ibu Sesti Mahir di sini.
sebagai teman, selalu menyatu dengan anak-anak. Memang itu yang diharapkan. Tetapi menyatu dalam artian mereka tetap menghargai kita sebagai guru. Ya, jadi posisinya sebagai teman selalu mengambil hati anak-anak, mengetahui apa yang mereka inginkan. Pemantau. Pemantau. Nah, dari kelima posisi kontrol ini maka kita harus sebaiknya pada posisi sebagai manajer. Seperti apa itu Bapak Ibu sebagai manajer? Kita lihat di sini ya. Ini ada kasus contoh penerapan, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini suatu kasus. Terus gurunya mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak yang sekali ini. Ya, seperti itu bahasanya. Jadi nadanya ini kayak memelas begitu. Nadanya agak rendah. Nah, di sini dia gurunya sudah ada pada posisi kontrol sebagai teman. Kalau kalimatnya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, ini sudah agak lain nadanya ya, agak lain nadanya. Maka dia akan guru sebagai pemantau. Nah, yang sebaiknya kita di sini sebagai manajer perusahaan. Ya, manajer kita sebagai guru sebagai manajer budaya positif. Kita bisa panggil, apakah kamu tahu kesalahanmu? Karena sudah kita tahu ya, sudah kita tahu kesalahannya, atributnya tidak lengkap, mungkin pakaiannya di luar, sudah tahu. Tapi kita kembali bertanya, tujuannya apa? Kita mau menggali, dia tahu nggak kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini posisi sebagai manajer, sehingga yang dia jawab, dia akan perbaiki sendiri dirinya. Itu harapan kita semua Bapak Ibu. Kira-kira dari contoh ini, Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini apa ini? Posisi kontrol apa di sini? Guru berperan sebagai apa ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer ini? Kamu tidak pernah melakukan. Nah, itu. Sebagai apa kira-kira, Bapak Ibu? Guru sebagai apa di sini? Ini membuat merasa bersalah. Oke. Coba Bapak Ibu baca dengan hati. Kamu Hah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menjudge kepada siswa apa yang dikerjakan tidak pernah benar. Berarti kita sebagai apa? Pemantau. Ya, sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, bervariasi ya. Oke, lanjut. Ada yang mengatakan sebagai pemantau, ada yang sebagai guru sini pembuat merasa bersalah. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini? Ya, benar ya. Ini pemantau. Nah, kalau begitu kembali yang tadi kira-kira apa ini? Kamu. Hah? Kamu. Ya. Jadi ini yang sering kita lakukan dan kita tidak tahu kita berada pada posisi kontrol mana. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Penghukum ya? Iya. Selalu menjudge apa yang dilakukan oleh anak. Ya kan? Kamu tidak pernah benar. Apakah kita sudah merasa benar sebagai guru? Dan selalu membuat anak itu merasa apa yang dilakukan selalu salah terus. Sebagai penghukum Bapak Ibu ya? Ya? Ya, kalau ini benar, apa rencanamu sebagai pemantau? Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu ya. Ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah nilai. Jika kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai ya, jika tidak mengerjakannya. Sebagai hukuman ini mah hukuman. Kau tidak dapat nilai, kau tidak kerjakan, hukum dia tidak nilai. Kamu tidak akan pernah ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang memikirkan saya berada di posisi kontrol yang mana. Ya, apakah saya sebagai penghukum
pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Tetapi dari kelima itu kita usahakan kita berada pada posisi manajer, selalu mengevaluasi apa yang dilakukan anak-anak dan tidak pernah membuat mereka merasa bersalah, ya. Karena anak-anak itu ingin dilindungi, ya. Anak-anak ingin dilindungi dan kita sebagai guru mampu mengendalikan, karena sekarang ini anak sudah pada zaman gadget-gadget, ya. Nah, gadget, jadi kita bisa melindungi mereka dengan cara memantau, termasuk bisa mengarahkan anak dalam penggunaan gadget tersebut. Nah, bagaimana ini, Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa ini bedanya? Mengapa kita harus mengatakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mana lebih kuat sebenarnya? Yang lebih melekat atau apalah? Antara keyakinan dengan peraturan. Ini hampir sama tadi dengan motivasi, ya. Motivasi ekstrinsik dengan intrinsik hampir sama. Nah, sekarang kira-kira apa yang membedakan antara keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kita diupayakan di sini, ini Bapak Ibu wali kelas, kalau dia SD itu namanya guru kelas, ya, karena dia sudah wali kelasnya, dia juga guru kelas siswa tersebut. Tetap membuat namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Tujuannya, kenapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kembali lagi ke yang tadi itu, Bu. Kalau keyakinan kan dari dalam diri, sementara peraturan dari luar. Oke. Keyakinan dari dalam, peraturan dari luar. Peraturan dibuat sama-sama. Peraturan dibuat bersama-sama dalam guru dengan siswa. Itu keyakinan apa peraturan? Peraturan. Jadi Bersama-sama. sesuatu yang disepakati dibuat oleh guru dan siswa berarti itu peraturan. Iya. Kalau keyakinan kelas berarti Dari masing-masing siswa. oke. Ya. Iya, siswa yang mau, saya mau ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu keyakinan dari dalam dirinya siswa. Oke. Kalau peraturan ada campur tangan dengan gurunya, tapi kalau ini keyakinan kayaknya lebih dominan ke siswa. Ya. Oke. Wow, keren ya. Ternyata sekalipun saya ini masih calon guru penggerak, tetapi sudah banyak guru-guru yang bergerak. Ya. Ya. Jadi secara teori sudah paham, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya di kelas, ya. Jadi kita kembali lagi kalau keyakinan itu lebih ke siswa, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, tanpa harus ditekan oleh guru. Itu keyakinan kelas, sehingga mereka akan menjalani apa yang mereka yakini dengan hati yang nyaman, bahagia, dan merasa merdeka. Itu yang dikatakan dengan kurikulum merdeka. Melakukan sesuatu apa yang mereka ini, ya, mereka sepakati. Kalau peraturan ini melibatkan guru, kamu melanggar peraturan yang sama kita buat, nah, tidak, ya. Jadi kita sama-sama. Tapi untuk menjalankannya adalah guru bersama siswa, pembuat keyakinan tersebut. Makanya kalau di peraturan di keyakinan kelas disuruh buat tanda tangan Bapak Ibu siswanya, ya, karena mereka yang membuat, bukan kita. Tugasnya guru dalam pembuatan keyakinan kelas hanya mengarahkan. Apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu, terutama wali kelas, yang diarahkan adalah pembuatan kalimatnya. Dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Jadi kalau misalkan jangan membolos, dalam pembuatan keyakinan tidak ada kalimat jangan membolos, tetapi adalah disiplin, dikalimatkan seperti itu. Sehingga nanti kalau kita punya siswa ada 30, banyak keinginannya, silakan suruh tulis keinginannya. Baru kita tinggal lihat mana kalimat-kalimat yang bisa kita berubah menjadi kalimat positif. Yang tadi 10 keinginan bisa menjadi 1, misalkan disiplin. Jangan buang sampah sembarangan, berarti menjaga kebersihan. Gitu. Jangan keluar masuk kelas kalau ada guru mengajar, jangan main HP. Jangan banyak bicara, jangan guru bicara menjelaskan siswa bicara, itu masuk pada menghormati. Gitu. Jadi kita singkat-singkat begitu. Jadi bisa jadi dalam keyakinan kelas itu bisa ada 5 atau 6 keyakinan yang bisa disepakati oleh siswa tersebut. Jadi benar, ya, keyakinan kelas itu muncul dari diri mereka sendiri. Tujuannya apa? Agar mereka merasa nyaman, bahagia, sebagaimana kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, Bapak Ibu. Ini nanti ini akan dilakukan, ya.
Dia merupakan pernyataan universal yang tadi disiplin. Jadi ada beberapa contoh keinginan anak-anak, kita buat kalimat positifnya menjadi kalimat yang umum, ya. Sedikit saja tapi mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan yang tinggi-tinggi. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa bikin seperti ini. Suruh siswanya buat seperti ini. Nanti pendampingannya dengan saya. Nah, jadi setiap kelas harus ini ada. Karena ini sudah masuk pada kurikulum Merdeka dan anak-anak diharapkan bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang dimuat ke dalam suatu bentuk keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah bentuk atau cara di mana kita menyelesaikan masalah anak dengan cara melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak berkelahi jangan langsung kita pukul yang satunya. Kau yang salah. Oh dia itu ibu. Pak puk. Nah, jadi seharusnya kita panggil dulu, stabilkan. Kenapa tadi? Ini bu dia gara-gara saya ibu. Oh di gara-gara apa? Distabilkan dia punya emosi. Seperti itu. Saya sekarang sudah mulai mencoba, ya. Jadi semenjak mengikuti guru penggerak sudah mulai menstabilkan emosi dalam melihat inggu-inggunungan ya, kelakuan anak-anak seperti itu. Setelah itu yang kedua yaitu setelah kita stabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah. Ini. Jadi kalau pada menstabilkan identitas kita bisa gunakan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kalau misalkan anak kita salah, bisa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu merasa bahwa bukan cuma dia pernah bikin kesalahan. Atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi stabilkan emosinya tak? Nah, dia merasa oh iya. Nah, setelah itu kita proses untuk validasi tindakan yang salah. Kalimatnya seperti apa contohnya? Misalkan seperti ini. Kamu tentunya punya alasan kan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, sudah mulai cari kesalahannya tuh. Nah, atau adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita sering mengatasi anak-anak, tapi kita tidak tahu mana yang kita jenjangkan lebih dahulu. Apakah langsung divalidasi, baru identitas, baru keyakinan, atau keyakinan dulu baru ini. Jadi alurnya itu adalah ini dulu ya. Stabilkan dulu identitasnya, baru kita mulai validasi. Nah, yang terakhir yaitu kita mulai masuk pada tahap meyakinkan atau menanyakan keyakinannya. Olehnya itu tadi harus ada keyakinan kelas di situ dibuat. Ada juga keyakinan sekolah. Nah kalau keyakinan sekolah nanti kita yang buat Bapak Ibu guru. Ya keyakinan kelas maka siswa. Jadi kalau keyakinan sekolah guru-guru bukan kepala sekolah yang buat. Bapak Ibu mau apa? Nah, itu keyakinan sekolah kita buat ya. Nah, kalau di keyakinan kelas apa menanyakan keyakinan kita bisa buat kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi anak akan tahu, oh tadi itu saya tidak menghargai karena saya bully saya punya teman. Kira-kira kau melanggar keyakinan apa itu? Keyakinan kelas yaitu tentang tidak menghargai orang lain. Terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Itu keyakinan kelas. Jadi solusi yang bisa dilakukan, oh saya akan minta maaf kepada teman saya tersebut. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Identitas dulu, validasi, lalu masuk ke menanyakan keyakinan. Ini sudah cara-caranya, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Ini. Jadi ada, kita sering sudah, tapi kita tidak bisa kelompokkan dia masuk di kelompok mana. Kita kan sering sudah berapa puluh tahun jadi guru. Ya, kalau saya kurang lebih 22 tahun 10 bulan. Yakinlah kalau kita ini pernah mendapatkan anak-anak yang punya masalah. Tapi cara penyelesaiannya itu pada posisi kontrol yang tadi itu. Ya, pada posisi kontrol yang mana kita menghukum, menjadi teman, pemantau, dan sebaiknya menjadi sebagai manajer. Sebagai manajer dan mengatasi masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi, ya. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan. Ini pada keyakinan. Nah, ini adalah salah satu ya
salah satu yang saya ini coba ya, saya coba putarkan. Kedengaran ya? Tidak. Tidak. Coba Kecil ya. kasih konek dia anu ya. Ya bisa dia bluetooth kan. Tidak di mic dikasih di speakernya laptop. Ini speaker salah. Oh santai. Nah ini kira-kira apa ini? Pada proses apa ini? Dengar lagi. Ulangi. Konek bisa sih. Selama itu. Berapa videonya? Satu saja. Sudah pada proses apa itu? Menanyakan Keyakinan ya? kelas. Iya. Jadi di kejadian yang bukan di apa, memang dia pernah WA saya, ibu saya tidak ikut pramuka hari Sabtu itu, dia pulang kampung. Jadi sehubungan dengan tugas ini, saya proseslah dengan menggunakan restitusi. Dia pikir tidak ada pembina yang datang, jadi dia pulang kampung. Ini suara kecil ya. Itu speaker kecil itu. Bisa kayak dengar dari papan atas. Ini gara-gara Badero. Oh jadi Gara-gara Badero, saya kasih tugas IPA, dia hanya main game di kelas. Jadi saya panggil, saya proses dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu bentuk diseminasi atau penerapan. Insya Allah Bapak Ibu bisa sama-sama dengan saya kita kolaborasi melakukan suatu hal-hal yang positif di sekolah ini dengan tujuan anak-anak kita merasa nyaman, aman, damai, bahagia, dan kita juga guru pasti akan merasakan merdeka. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya tutup ya. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang sudah juga meluangkan waktu. Kita sama-sama berbuat untuk sekolah kita biar lebih bagus, dan lebih bagus lagi. Terima kasih dari saya ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. kelar satu tugas. Nah, sudah mati. Kalau kamu udah lihat mukanya ibu, kamu anggap ibu ini cerita kayak radio, putar dengar suara saja di depan. Jangan suka menjadi orang terbelakang, karena kita ingin memiliki masa depan yang lebih bagus. Sudah semuanya? Oke. Selamat siang anak-anakku. Siap. Sehat semuanya? Oh, sehat. Ya. Oke, pada hari ini Ibu akan memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kita menyepakati sesuatu peraturan yang kita buat sendiri. Ya. Peraturan apa itu? Peraturan yang kita kenal dengan namanya keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi dalam hal ini kalian yang bikin aturan di kelas. Dari aturan tersebut itu kalian sepakati, itulah menjadi keyakinan kalian. Jadi bukan guru. Harapan kalian di kelas mau apa? Silakan nanti sebentar kalian tuliskan, ya. Nah, jadi seperti apa itu peraturan? Misalnya, kalau keluar Bu, mau kencing harus minta izin pada guru. Silakan kalian bikin.
Jadi peraturannya bukan dari guru, tapi dari kalian sendiri. Sehingga peraturan dari berapa orang ini, itu yang kamu sepakati dan itu yang harus kamu laksanakan di kelas. Bisa paham? Atau ada yang ditanyakan? Jadi kita membuat suatu peraturan sendiri di kelas. Apalagi sudah selesai kegiatan pemilihan OSIS. Bagaimana bisa berhasil suatu program? Nah, tentu ada kesepakatan. Hari ini silakan mau dibantu satu orang satu kertasnya. Bisa dibantu Sofian? Jadi silakan kalian tulis di situ 1 atau 2 atau 3 apa yang kamu inginkan kesepakatan di kelas. Tidak boleh berbicara kalau guru sedang mengajar. Silakan. Jangan keluar masuk kalau lagi belajar ya. Satu orang satu. Ya, tarik, suruh tulis mereka. Bagikan. Ya, silakan kalian tulis di situ apa yang kamu inginkan. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh buka HP, atau ingin bawa HP. Silakan tuliskan apa yang kamu di kelas. Yang berhubungan dengan aturan-aturan di dalam kelas. Tidak perlu tulis nama. Tidak perlu tulis nama, tulis saja apa yang kamu inginkan. Bentuk aturan-aturan di kelas kamu sendiri. Yang sudah boleh tempel. Mau tulis 1, mau tulis 2. Apa yang kamu inginkan di kelas. Yang sudah silakan tempel. Ya. Disusun, iya. Susun, kasih bagus. Oke. Ya. Ya, susun. Siapa lagi yang berapa? Bu, Muncul dong. Gengsi tak gengsi bongkong. Anu, sudah, gimana siapa ya? Sewi, setu, set. Oh iya. Balik ke waktu. Enak, sudah belum? sudah. Belum, belum. Makale. Kasih suara kan gitu. Muncul dong. Gengsi tak gengsi bongkong. Anu, sudah, gimana siapa ya? Sewi, setu, set. Oh iya. Balik ke waktu. Enak, sudah belum? Sudah. Belum, belum. Makale. Kasih suara kan gitu. Perkenalkan, nama saya Reslin, siswa kelas 9. Perkenalkan, nama saya Vixen, siswa kelas 8. Perkenalkan, nama saya Erensia, siswa kelas 7. Bersemangat. Seru sekali. Senang sekali. Penting sekali. Sangat penting. Penting. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Agar dapat membuat kita lebih baik lagi.